بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat sering didatangi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidam-idamkan seluruh umat muslim. Namun, malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sahabat, para malaikat dapat diundang ke rumah kita dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalaninya dengan baik. Berikut beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapatkan pendampingan dari para malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat sholat. Wahai sahabat, sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa jadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, adalah Rasulullah SAW sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai sahabat, hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menandiri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Yang ketiga,
rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucapkan Bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika sebelum makan, kita mengucapkan Bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi. Tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." Yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada baginda Rasulullah SAW dan lalu mengembalikan kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali-kali lipat untuknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Kalau orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun, kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Ketahuilah sahabat, setiap adzan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seorang muadzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering." Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat semua sesuatu yang ada di alam raya. Karena tidak ada suatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu keduanya.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.